Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Khususan ila mu'allif hadzal kitab wa sahbihi hadhil wilayah sallallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fi dari amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun yang bangki prayuga seyuk ya. Apa yakuna yen ta ana sapa adzakiru wong kang zikir iku ala akmalis sifati ing atase luwih sampurnane pira-pira sifat. Bener kuwi. Wayam bagilan payuka apa ayakuna yen ta ana apa al maudhi'u panggonan alladzi yadhkuru kang zikir ya. Wayam bagilan prayuka apa ayakuna yen ta ana apa al maudhi'u panggonan alladzi ya maudhi' ya. Ya dzikuru kang zikir sapa wong atau sapa zakir fihi ing dalem alladzi khalian iku khalian sepi nadzifan tur bersih. Sudah sepatutnya tempat yang digunakan untuk berzikir itu adalah tempat yang sunyi dan bersih. Ya, tidak harus baru tetapi bersih dan suci. Khalian sepi, yaitu ankul yasgul bal wasul min wujudil istighal wal waswas, yaitu sunyi dari kesibukan dan juga dari waswas. Fa innahu mangqasatune khalian wa nadifan iku a'zamu luwe agung fi ikhtirami zikri ing dalem mulyaake zikir wal madzkuri lan zat kang den elingi. Kenapa? Karena tempat yang sunyi dan yang bersih itu merupakan lebih agung di dalam memuliakan zikir dan juga yang diingat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kemudian berzikir pada tempat-tempat yang kotor. Ya, kalau ya boleh lewatnya hati boleh saja, tetapi jangan sampai kemudian dilafadzkan. Jangan sampai keluar dari mulutnya. Kalau hanya di dalam hati tanda masalah, ya. Tetapi kalau sampai keluar dilafadzkan itu yang tidak boleh. Maka yang paling baik itu adalah berzikir di tempat yang sunyi dan juga bersih. Kenapa? Lebih khusyuk, ya, lebih bisa memuliakan zikir dan juga memuliakan zat yang diingat. Walihadzan krana iki a'zam. Walihadzal krono iki a'zam mudhihatin alam opo adzikru zikir fil masjidi ing dalem masjid wal mawadi'i lan pira-pira panggonan asyarifati kang mulya. Dan karena itulah maka berzikir di dalam masjid dan tempat-tempat yang mulia itu lebih dipuji. Kenapa? Karena lebih terjaga kebersihannya, ya, lebih terjaga dari godaan-godaan yang lain yang bisa merusak terhadap ketenangan di zikir, ya. Itu jadi tidak masalah, lebih baik ya di tempat-tempat yang jelas
kesuciannya. Sampean misalnya sembahyang ya di masjid atau di tempat-tempat yang mulia, jangan sampai tempat-tempat yang kotor dan sebagainya. Waja'alan teko anil imami sangga Imam Al-Jalil Abi Maisarah, sangga Imam Al-Jalil Abi Maisarah radhiyallahu an qala ngendika sapa Al-Imam Al-Jalil Abi Maisarah, la yuzkaru ora den sebut sapa Allah taala halimaha Gusti Allah illa fi makanin kejaba ing dalam panggonan thayyibin kang bagus. Jadi Imam Al-Jalil Abi Maisarah mengatakan bahwa Allah tidak disebut kecuali di tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang bersih, yang suci, tidak mengandung najis. Ini penting supaya kita di dalam berzikir itu lebih khusyuk, lebih tenang ya. Coba kalau misalnya kita berzikir dengan menggunakan pakaian yang suci, tempatnya suci ya, tempatnya bersih, maka jauh akan lebih tenang, jauh akan lebih seret, lebih mantap daripada berzikir di tempat yang tidak bersih gitu ya. Dan juga tempat yang tenang. Makanya kalau misalnya ada orang yang sholat, ada orang yang sedang sholat itu, kalau di sebelahnya mas membaca Al-Quran ya dilirihkan, ya direndahkan suaranya supaya jangan mengganggu orang yang masih sholat, supaya jangan mengganggu orang yang masih berzikir kepada Allah. Jadi pengertianlah kalau ada dari sebelahnya masih ada orang yang berzikir, ada orang yang sholat, kita volumenya direndahkan supaya jangan mengganggu kekhusyuan orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat atau orang yang sedang berzikir, karena sholat sama juga dengan berzikir. Bahkan zikir yang paling besar adalah as-sholat. Itu jadi. Kemudian kayak ini masalah pemerintah itu masalah adzan itu ya memang sebetulnya kalau dipikir-pikir ya benar ya, supaya masing-masing jangan saling mengganggu. Artinya orang lain jangan terganggu dengan zikiran kita juga tidak terganggu dengan mereka. Hanya saling menghormati sehingga kehidupan ini akan menjadi harmonis, bukan malah disharmonisasi. Teman kadang-kadang mereka yang tidak sepaham dengan kita itu malah menuduh katanya anti terhadap zikir, anti terhadap agama. Kan tidak, sebetulnya itu mengatur kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara supaya saling menghormati, saling menghargai. Kenapa? Karena kita hidup di daerah atau di sebuah negara yang tidak cuma hanya kaum muslim saja, tetapi majmuk ya, ada Nasrani, ada Muslim, ada Konghucu, ada Shinto, ada aliran kepercayaan yang mana itu semua dilindungi oleh undang-undang. Kalau saya di desa kan tidak masalah, karena kalau di desa kebanyakan adalah mayoritas Muslim ya. Wayam bagilan prayoga itu nalemane apa ya kuna yang ono apa famu tutuke zakir kunadzifan bersih. Sudah sepantasnya orang yang berzikir itu mulutnya juga bersih, sikatan dulu supaya tidak berbau. Ini penting ya. Kan kalau di dalam kitab-kitab fikih itu kan jadi sangat disunahkan sekali untuk melakukan sikat gigi ketika akan membaca Al-Quran, ketika akan sholat. Nah, sama juga ketika kita akan zikir, maka sangat disunahkan sekali untuk melakukan sikat gigi. Maka di sini wayam bagi edon ayyakuna famuhu nadzifan, yaitu sudah sepantasnya mulutnya orang yang berzikir itu nadzifan, bersih ya, minimal sikatan dulu lah ya, untuk menghilangkan
bau. Fa ing kana mongko lamun ana iku ing dalem famuhu apa taghayyurun awah azala mongko ngilangake hu ing taghayyur. Fa azala mongko ngilangaken sapa zakir ing taghayyur kumiki owah bisiwake kelawan sikatan. Lah kemudian ketika mulutnya sudah mulai berbau berubah tidak sedap baunya, maka segera dihilangkan dengan sikat gigi, atau kalau zaman dulu ya menggunakan kayu siwak. Kalau punya kayu siwak enggak usah pasta gigi, enggak masalah, pakai kayu siwak supaya lebih praktis, lebih enak ya, punya juga lebih wangi. Wa ing kana lamun ana iku fi dalam famu apa najasatun najis, azala mongko ngilangaken sapa zakir ha ing najasah. Azala mongko ngilangaken sapa zakir ing najasah bil ghusli kelawan den basuh, bil ma'i kelawan banyu. Nah kemudian seandainya di dalam mulutnya itu ada najisnya, maka dihilangkan dengan cara membasuh dengan air. Tapi kalau sekedar baunya saja, maka dihilangkan dengan siwak, dengan sikatan. Kalau misalnya ada najisnya, maka dihilangkan dengan cara membasuh dengan air. Falau zakara mongko lamun zikir sapa zakir walam yaksil halan orang basuh sapa zakir ha ing najasah, fahuwa mongko tawi zikir iku makruhun den makruhake. Jadi ketika sampeyan zikir ya kemudian ada najis di mulutnya kok tidak dihilangkan, maka berarti hukumnya makruh. Kita ingat sampeyan zikir, dan di saat zikir kalian tahu bahwa di mulutnya itu terdapat najis, kok tidak dibersihkan najisnya itu, maka fahuwa makruhun, maka itu hukumnya adalah makruh. Wala yahrum lan ora haram apa zikir, tetapi tidak sampai kepada derajat haram, hanya sampai derajat makruh saja. Jadi makruh berarti apa? Ketika dilaksanakan berarti tidak mendapatkan apa-apa, tapi kalau ditinggalkan mendapatkan. Nah itu jika di mulutnya itu terdapat najis, sedangkan kamu mengetahui bahwa di mulutmu ada najis tapi tidak dibersihkan, kok dikit terus, nah itu hukumnya adalah hukumnya makruh. Beda kalau misalnya tidak tahu, misalnya tidak tahu tidak masalah. Falau qara'a mongko lamun maca sapa zakir Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa famu tawi tutuki zakir iku najasun najis, ya kuriya mongko den makruhaken apa zikir. Sampeyan maca Al-Qur'an kemudian di mulutnya ada najis, maka hukumnya adalah makruh. Wa fi tahrimi lan ing dalem, wa fi tahrimihi lan ing dalem harame perkara kuwi iki ya kuwi nang tutuke ana najise ya. Wa fi tahrimi lan tetep ing dalem harame madkur wajhani utawi wajah loro li ashabina kat iku tetep kadene pira-pira sahabat kita as-sahuma utawi luweh sahih wajhani iku la yahrumu ora haram apa madkur. Jadi masalah membaca Al-Quran kemudian di mulutnya itu terdapat najis ya,
Orang yang sedang membaca Al-Quran kemudian di mulutnya terdapat najis, dan sedangkan orang itu tahu bahwa di mulutnya itu ada najis dan tidak membasuhnya, maka ada dua pendapat. Yang pertama hukumnya haram, yang kedua hukumnya adalah makruh. Tetapi yang lebih sahih itu adalah sampai pada derajat makruh, tidak haram, tidak. Ya. Karena apa? Karena tidak sampai batal. Kan tidak batal loh ya, kan hanya menempel saja. Kecuali kalau misalnya kamu mempunyai hadas besar, maka itu kan diharamkan membaca Al-Quran. Kau tetap membaca Quran itu maka hukumnya menjadi haram. Berarti kalian mendapatkan dosa karena masih mengandung hadas. Lah, sedangkan kalau tadi di mulutnya itu ada najis, berarti kan hanya menempel saja. Dan itu tidak membatalkan wudunya. Ya pada wudunya masih tetap sah, hanya saja itu perlu dibasuh najisnya saja. Selesai kalau sudah dibasuh tidak masalah. Faslun tawi iki kono fasal suci alam ngawrono sapa sira annadzikra setuhune iku mahbubun den demeni. Iklam ngawrono sapa sira annadzikra ing setuhune zikir iku mahbubun den demeni den senengi fi jami'il ahwali ing dalam sakabehane pira-pira tingkah illa fi ahwalin kejaba ing dalem pira-pira tingkah waroda kang tumeka illa fi ahwalin kejaba ing dalam pira-pira tingkah waroda kang tumeka apa asyar'u syariat istisnaiha kelawan jabaaken ahwal. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya zikir itu disenangi dalam setiap keadaan kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang tidak diperbolehkan untuk berzikir. Jadi semua tempat itu boleh untuk berzikir, tetapi ada istisna, ada pengecualian tempat yang tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk berzikir. Jadi tidak semuanya itu dapat digunakan untuk berzikir, ada istisna, pengecualian. Illa fi aqwalin kejobaan dalam pira-pira tingkah waroda kang temeka pasat usariat bistisna iya kelawan jabaake ahwal. Nadzakuru eling sok zikir sapa ingsun minha saking ahwal. Nadzakuru zikir sapa ingsun minha saking ahwal guna ing dalam kene panggonan torofan ing arah-arah isyaratan krono awe isyara torofan ing arah-arah isyaratan krono awe awe weruh ilama maring perkara siwa kang sakliyane torofan ilama maring perkara siwahu kang sakliyane torofan mimanyatan saking perkara sayati kang teka apa mah sayati kang teka apa mah fi abwabihi ing dalam pira-pira babe mah fi abwabihi dalam pira-pira babe mah insyaallah insyaallah man kersa sapa Allah taala alimah walul Gusti Allah. Lah ini. Jadi semua tempat itu boleh digunakan sebagai tempat untuk berzikir kecuali tempat-tempat yang memang dikecualikan tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk berzikir. Ini keterangannya di antaranya apa? Famin dalika mongko iku setengah saking mengkono ahwal. Famin dalika mongko iku setengah saking mengkono ahwal. Annahu stune kelakuan iku yakruh makruh apa adzikru zikir halatal julusi ing dalam tingkah lungguh
ala qadha'il hajati ing dalam nekani hajat. Salah satunya yang dimakruhkan untuk berzikir adalah ketika duduk buang hajat. Nah, duduk masih buang hajat kok berzikir, hukumnya makruh. Ya, diam. Kalau dalam hati tidak masalah, tapi kalau sampai mengeluarkan suaranya itu tidak boleh. Tapi hanya kalau dalam hati saja itu tidak masalah. Itu ketika keadaan duduk sedang buang hajat, baik itu buang air kecil maupun air besar, itu hukumnya makruh. Wa fi halatil jima'i, lan ing dalam tingkah jima'. Jadi nalikane melakukan hubungan seksual, hubungan suami istri itu makruh zikir. Wa fi halatil khutbati, lan ing dalam tingkah khutbah liman kanggone wong yasma'u kang krungu sapa man sautal khatibi ing suarane khatib. Dan yang ketiga adalah ketika khutbah bagi orang yang mendengarkan suaranya khatib itu makruh dengarkan. Karena ketika akan ada khatib berdiri kan mesti angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, angsitu rahimakumullah. Angsitu kan berarti memperhatikan. Jadi memperhatikan, jangan sampai kemudian kita berbicara sendiri ataupun kita disibukkan dengan berzikir, tetapi kita mendengarkan isi daripada khutbah itu, ya. Jadi ketika dalam keadaan khutbah bagi orang yang mendengarkan suaranya khatib maka makruh berzikir. Jadi zikirnya bukan zikir dalam hati, tetapi zikir yang sampai mengeluarkan suara. Wa fil qiyamilan ing dalam ngadeg utawa jumeneng fis sholati ing dalam sholat. Nah, ketika sholat juga ya, berzikir hukumnya makruh kecuali bacaan-bacaan sholat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal yastaghilu, balik ketunggul sapa man bil qiraati kelawan maca. Balik di dalam sholat kita disibukkan dengan membaca bacaan-bacaannya sholat. Jangan malah zikir-zikir selain sholat itu, ya. Jadi di dalam sholat kita membaca Al-Fatihah, surat pendek dan sebagainya. Pokoknya bacaan-bacaan yang diajarkan di dalam sholat oleh Shahibus Syariah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi halatin nu'asi, lan ing dalam tingkah ngantuk. Nah, tingkah ngantuk ini juga termasuk makro, ya. Jadi dalam keadaan ngantuk itu berzikir dengan mengeluarkan suara juga termasuk makruh. Wala kulan oraten makruhaken napa zikir. Wala kulan oraten makruhaken napa zikir fitoriki ing dalam dalan. Enang dalan ndak masalah berzikir, ya. Sambil berjalan, sambil sholawatan, sambil zikiran ndak masalah. Wala fil hammami, lan ora makruh ing dalam padusan panas. Ya kuwi apa? Nang kamar mandi sing langka WC ini, tapi kan kadang-kadang ada kamar mandi yang plus dengan WC-nya itu kan sulit itu, ya. Jadi makanya dipisah antara kamar mandi dengan WC supaya jangan sampai ketika kemudian kalian membaca doa ada WC-nya kan sulit, ya. Nah itu. Jadi kalau di kamar mandi itu tidak ada WC, kemudian berzikir kan tidak masalah. Maka di situ wala fil hammam, dan tidak makruh berzikir
fil hamami, di dalam kamar mandi. Tidak masalah. Itu ya. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala alamu la ngutanani faslun. Utawi iki kono pasal suci al muradu utawi kang den karepake minat zikir saking zikir iku hudurul qalbi, hadire ati. Jadi yang dikehendaki dengan zikir itu adalah hatinya kita ingat kepada Allah. Kebanyakan manusia itu hanya membaca zikir, bukan berzikir dari dalam hatinya. Ya sampean istighosa ki nganti kan kesel mergane apa mergane maca zikir, ya bukan hatinya yang berzikir tetapi membaca zikir. Fayam bagi mongko prayoga apa yakuna yen to ana, fayam bagi mongko prayoga apa ayakuna yen to ana apa wa khudurul qalbi iku maksuduz zakiri kang den sejo wong kang zikir. Jadi hadirnya hati, menghadirkan hati di dalam berzikir itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan utama orang yang berzikir. Kenapa? Karena tujuan daripada berzikir itu supaya kita selalu ingat kepada Allah. Hatinya ingat, pikirannya ingat, dan menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakrusu mongko lubuk fayakrusu mongko lubuk berarti demen, seneng. Fayakrusu mongko lubuk sapa zakir ala tahsili ngatasé ngasilake hudurul qalbi. Jadi wong sing zikir itu senang ketika bisa khusyuk. Maka supaya bisa khusyuk kan tadi di tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang sunyi. Maka para wali Allah itu suka menyendiri, ya, suka menyendiri, suka menghindari keramaian, menghindari gemerlapnya dunia, menghindari hiruk pikuknya dunia. Kenapa? Supaya lebih khusyuk, supaya lebih enak, lebih bisa bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali-wali Allah itu walaupun di dalam kesendiriannya tapi tidak pernah merasa asing. Kenapa? Karena selalu bersama dengan kekasihnya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun sendirian di tengah malam tidak masalah. Beda dengan kita. Kadang-kadang malah takut dengan sendirian. Yang ada. Kalau wali Allah tidak apa-apa. Jadi orang yang orang yang cinta kepada Allah, orang yang senantiasa ingat kepada Allah, maka dimanapun dia berada, dia akan tidak merasa asing. Kenapa? Karena selalu bersama dengan zat yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan mengenal kata asing. Wa yatadabbaru lan angen-angen sapa zakir. Wa yatadabbaru angen-angen sapa zakir mak ing perkara yadkuru kang zikir sapa zakir. Yadkuru kang zikir sapa zakir, dan selalu memikirkan apa yang dizikirkannya, tidak cuma hanya di mulut tetapi masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam sanubarinya, sehingga akan mempengaruhi kepribadiannya, akan mempengaruhi perilakunya. Nah, kenapa kok berzikir tidak bisa merubah perilakunya? Karena berzikir dalam sebatas lisan saja, tidak sampai masuk ke dalam hati maupun pikirannya, sehingga zikirnya tidak bisa memberikan efek, tidak bisa memberikan akses, tidak bisa memberikan pengaruh, sebab berzikir hanya sebatas di lisan saja. Coba kalau berzikir sudah sampai ke hatinya, masuk ke dalam pikirannya, insya Allah zikirnya itu akan dapat merubah perilakunya, akan tambah taatnya kita kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya ta'aqqalu lanangan-nangan sapa zakir. Wa ya ta'aqqalu lanangan-nangan ta'aqqala ya ta'aqqalu. Wa ya ta'aqqalu lanangan-nangan sapa zakir makna ing maknane ma, tidak cuma hanya lisannya ya, tidak cuma hanya di dalam hatinya saja, tapi juga pikirannya ngangen-ngangen, memikirkan, ngelingi artine. Ya mengerti la ilaha illallah. Artine pikirane karo ngangen-ngangen maknane. Ora ana zat kang wajib den disembah kelawan hak ing dalem wujud kejawi namung Gusti Allah. Jadi pikirannya selalu berjalan, selalu mengangen-ngangen, membayangkan, berpikir, memikirkan arti daripada apa yang diucapkan, syukur-syukur sampai kepada masuk ke dalam hatinya. Itu sehingga zikirnya dapat merubah perilakunya sehari-hari. Fattadabburu fi dzikri wallahu a'lam bis shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.